Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Andi, sebuah channel kecil yang melestarikan tentang kesenian Madura. Di kesempatan kali ini, saya ingin memperkenalkan senjata yang terkenal juga ya di daerah Madura. Bahkan senjata tersebut lebih tua daripada celurit. Seperti ini bentuknya ya. Ini adalah, kalau orang Madura menyebut calo monteng ya. Jadi bentuknya seperti ini. Saya akan bercerita sedikit tentang sejarah calo monteng ini ya. Senjata ini dipopulerkan atau pertama dikenalkan oleh tokoh masyarakat ya, atau seorang pemuda di Madura yang bernama Kek Lesap ya. Konon ceritanya beliau adalah keturunan bangsawan yang dibuang ya, yaitu keturunan dari putra Panembahan ya, Cakradiningrat yang kelima. Kek Lesap tersebut konon katanya memiliki senjata yang sangat ampuh ya, yang dikenal dengan nama Caluk Kodi Cerancang ya, atau yang sekarang bisa kita lihat seperti ini ya, yang lebih dikenal dengan senjata Caluk Monteng. Cerita yang saya baca, Kek Lesap ini sanggup menerbangkan atau menyuruh senjatanya untuk berperang sendiri ya, tanpa seorang pun yang dapat memegangnya. Itu menurut cerita yang saya baca ya. Karena kenapa ini lebih tua? Karena ini sudah populer dan sudah ada menurut cerita pada abad ke-18. Sedangkan celurit sendiri baru ada pada abad ke-19 ya, yang dipopulerkan oleh Bapak Sadiman dari kota Bangil, Pasuruan ya, atau yang akrab dikenal dengan sebutan Bapak Sakera. Dia seorang keturunan bangsawan juga ya, yang sangat baik dan memberontak penjajah dulunya ya, seperti itu. Untuk mengenang jasa-jasa beliau, maka masyarakat Madura membuat senjata khas dari Bapak Sakera tersebut ya, atau yang bisa disebut dengan senjata celurit seperti itu. Itu hanya sedikit sejarah yang saya tahu, yang dapat saya sampaikan ya. Sekarang saya ingin menunjukkan senjata Caluk Monteng ya, seperti ini bentuknya. Biasanya dia memang mempunyai pegangan yang panjang seperti ini ya, dan bilah melengkung seperti ini. Ini saya punya terbuat dari keris ya. Ini ada serat-seratnya seperti ini ya. Nah, ini sangat tajam. Cara menggunakan Caluk Monteng sendiri banyak berbagai versi ya. Untuk kita melakukan tangkisan atau menangkis setelah menyerang, biasanya kita memegang seperti ini ya. Nah, ini kita taruh di bilah yang melengkung, yang menonjol ke atas ini ya, seperti ini, dengan cara mencapit seperti ini ya. Nah, ini kita sembunyi di sebelah lengkungan sini. Jadi kalau misalnya kita menangkis di sini, kita tidak terkena tangan kita ya, seperti ini. Jadi ini kalau kita lepas, dia bisa menjepit seperti ini ya. Ini kita pegang seperti ini. Apabila kita mendapat serangan dari arah sini, kita tangkis menggunakan pegangan ini ya. Kita tangkis dan kita serang menggunakan bilah yang tajam sebelah sini. Jadi kita misalnya dapat serangan dari sini, ini kita tangkis, ini menyerang. Kalau dapat arah sebaliknya, kita tangkis menggunakan yang sebelah sini,
kita pukul menggunakan tongkat ini ya, atau pegangan tersebut. Nah, itu adalah cara pegang untuk kita melakukan serangan menunggu ya, atau kata orang Madura itu mengambek atau menunggu. Itu biasanya kita persiapan dengan cara seperti ini. Ini fungsi yang panjang ini adalah untuk kita mempermudah jangkauan atau jarak jauh ya. Ini kalau misalnya kita tusuk tidak sampai ya, seperti ini kita bisa lerset seperti ini ya, atau kita seret seperti ini. Dengan catatan kita harus selalu belajar dan mencoba ya, karena kita tidak mencoba ini seperti ini bisa saja akan terlepas ya, seperti itu. Atau untuk penggunaan jarak dekat ya, jadi biasanya kita misalnya persiapan seperti ini, jarak dekat kita bermain seperti ini ya, ini kita gunakan untuk menahan, dan ini yang melakukan bacokan atau menarik ke belakang seperti ini ya, seperti ini. Jadi ini seperti bujur yang kemarin ya, ini kita yang bermain ini, kuncinya adalah di sini ya, ini yang melakukan untuk power melakukan tebasan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini yang memberi tenaga ya, atau yang menarik. Kalau jangkauan jauh kita biasanya langsung seperti ini, nggak sampai kita lerset ya, atau kita geser. Nah, seperti ini. Jadi kita pegang di sini, jangkauan sangat jauh ya, seperti itu. Itu beberapa trik atau permainan senjata calok monteng ini ya. Untuk variasinya saya kira ini lebih mudah daripada bujur ya, karena kalau bujur kita pegangan ada di sini ya, kesininya semuanya besi ya, jadi berat atau berat di sisi sebelah. Kalau ini kita pegang di sini, ini enggak seberapa ya, karena kita mempunyai pegangan yang panjang, bisa untuk mengimbangi. Jadi kalau kita melakukan putaran yang seperti ini, nah ini sangat mudah ya, ini sangat mudah, lebih mirip kita bermain tongkat ya, atau tembung kalau bahasanya orang Madura. Dan ini pun mempunyai versi-versi untuk kembangan tersendiri ya. Bilah yang lengkung ini untuk apa itu ada gunanya sendiri. Cuman kalau saya praktekkan dengan cara duduk seperti ini, saya kesusahan ya, karena ini sangat panjang. Kalau kita menyerang ke sana ya, seperti ini. Nah, ini kita bisa putar seperti ini. Jadi kembalinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita bacok ke sana, kita lewat atas ini. Ya, karena lewat atas kita pegang lagi seperti ini. Dan kita siap melakukan serangan yang kedua. Ini putar. Nah, seperti ini. Atau kita kalau lewat bawah seperti ini ya, kita jadinya seperti ini ya, dan kita bisa berubah arah dari serangan sebelah sini seperti itu. Itu mungkin sedikit trik yang saya bisa sampaikan untuk saat ini ya. Mungkin nanti saya akan melanjutkan untuk materi-materi tentang calok monteng ini ya, seperti apa penggunaannya, dan seperti apa keindahan kembangan calok monteng ya, serta fungsi-fungsi ya, detailnya untuk area yang melengkung seperti ini. Mungkin untuk video kali ini begitu saja ya. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.